yaitu masalah Damri dan Peruri, ya, dan Pelni juga. Ini tempatnya Pak Rosan yang, kalau yang lain Pak seperti sektor perbankan, telekomunikasi, pariwisata, saya harus mengatakan angkat topi sama Pak Menteri BUMN ini. Saya orangnya fair Pak, kalau memang oke, angkat topi. 3 jenis klaster ini tanpa subsidi, tanpa proteksi dari negara, sudah bisa kompetisi dan menguasai market di Indonesia, menjadi market leader di Indonesia. Telekomunikasi tidak ada subsidi tapi mampu menjadi market leader. Perbankan apalagi tidak ada subsidi sama sekali tapi mampu menjadi market leader di Indonesia. Termasuk sektor-sektor pendukung pariwisata dan sektor logistik, pelabuhan, kereta api, dan sebagainya. Di tengah-tengah kereta api masih monopoli lah mungkin, tapi pelabuhan, di tengah-tengah pelabuhan swasta sudah boleh bergerak, masih bisa menjadi market leader. Saya kira ini perlu kita apresiasi. Namun demikian Pak Menteri, sayangnya prestasi-prestasi Pak Menteri ini dikhianati oleh beberapa direksi BUMN yang keluar dari semangat khitoh, yaitu semangat akhlak. Salah satunya saya sebut nama di sini, temannya Pak Tiko, namanya Saudara Yadi, Dirut PT Dana Reksa, yang katanya bilang itu profesional. Dia ini kan tugasnya sejak di PPA adalah harusnya merestrukturisasi BUMN yang bermasalah. Apa prestasinya setelah di PPA? Apa ada berhasil restrukturisasi? Tapi kenapa justru manusia semacam ini diangkat menjadi holding? Sudah nggak ada prestasinya. Sudah kayak gitu, tagihan-tagihan jasa hukum dan sebagainya di situ tidak dibayar bertahun-tahun. Bahkan ketika ditagih alasannya pekerjaan tidak perform. Padahal kalau itu tidak perform, kenapa nggak disampaikan ketika itu pekerjaan dilaksanakan? Ketika baru proses penagihan. Orang-orang semacam ini yang menurut saya merusak wibawa dan catatan-catatan bagus Pak Erick Thohir itu. Dan saya minta model-model semacam ini, ya kan, harus dievaluasi. Harus dievaluasi yang model-model semacam ini. Meskipun dia satu alma mater sama saya, sama-sama Iluni UI, sama-sama fakultas hukum, meskipun saya hukum nggak lulus, ya kan? Tetapi, ya kan? Model-model bukan masalah belum dibayarnya, attitude Pak. Kalau memang dia mengatakan nggak perform, ya sampaikan ketika awal nggak perform. Kenapa baru 2 tahun mengatakan pekerjaan nggak perform? Nah ini kan nggak fair. Coba kalau seandainya dia pekerjaannya mengatakan 2 tahun kemudian dinyatakan oleh Pak Erick Thohir dinyatakan nggak perform. Kalau kita hitungan perform, jangan-jangan dia nggak perform juga. Nah ini model-model semacam ini saya mohon untuk dievaluasi. Karena itu akan mengganggu. Menurut saya berani bersaksi. Saya duduk di DPR ini dari tahun 2004. Hanya selisih 1 tahun, 1 periode 2014. Saya pisah haluan sama Pak Aryo Bimo. Ini Menteri BUMN yang paling punya integritas, paling punya komitmen. Sehingga memang layak kalau Pak Andre Rosiade itu menyodor-nyodorkan dan membisik-bisikan sama Pak Prabowo untuk menjadi calon wakil presidennya, itu layak memang. Meskipun Pak Sarmuji tidak berani membisikkan itu karena Pak Sarmuji ya, terikat kode etik Pak Sarmuji masalahnya. Pak Demer juga sama terikat kode etik. Nah yang terakhir Pak Menteri, mumpung ini masih ada waktu sekitar 2 minggu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.